Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan di majelis yang mulia ini selain rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak Allah berikan kepada kita nikmat yang banyak, nikmat yang agung, yang tidak Allah berikan kepada semua makhluknya, yang tentunya dengan hadirnya kita di majelis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, melewati ujian hujan, ya, ujian lampu mati, macam-macam. Akan tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tetap memberikan kita semangat, pokoknya hadir, dengan harapan kita bisa mendapatkan ilmu. Karena kita meyakini dengan ilmu tersebut kita bisa hidup dengan bahagia, terlebih lagi di akhirat. Karena dengan ilmu tersebut hidup menjadi tenang, menjadi bahagia, terutama kebahagiaan di kehidupan setelah kematian. Kehidupan yang begitu panjang, lebih panjang daripada kehidupan dunia, yang seseorang tidak bisa tidur walaupun matanya lelah. Seorang tidak bisa tidur, yang tidak ada siang maupun malam, yang tidak bisa kita menunggu besok pagi, nanti sore, tidak bisa. Karena kita meyakini akan adanya hal tersebut, kita hadir di majelis ilmu supaya kita tahu bagaimana caranya di kehidupan tersebut saya bisa bahagia, saya bisa melewati ujian-ujian di sana. Bagaimana saya bisa menjadikan tempat yang kecil, 0,5 meter kali 1,5 meter, menjadikan rumah yang begitu luas, rumah atau tempat yang terang karena cahaya ilmu, karena amal kita, karena takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seseorang tidak bisa meningkatkan takwanya, tidak bisa meningkatkan ibadahnya, tidak bisa meningkatkan amalnya kecuali dia memiliki ilmu.
kecuali dia memiliki ilmu. Tanpa adanya ilmu tidak akan meningkat amalan tersebut, tetap seperti itu. Kebahagiaannya pun tetap seperti itu. Bahkan kehidupannya justru akan bertambah gelisah. Ini sebagaimana di awal yang telah lalu telah kita jelaskan, pentingnya ilmu itu melebihi segalanya, yang akan menjadikan cahaya baginya di kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat. Dan ini yang akan kita sampaikan, yakni al-imanu bil yaumil akhir, tentang rukun iman yang keberapa? Iman kepada hari akhir, rukun iman yang kelima. Yang kelima. Dan apa yang akan menjadi keyakinan kita dari awal tentang iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada para rasul. Allah tidak akan biarkan begitu saja. Allah itu tidak akan membiarkan ketika kita memiliki ilmu, ketika kita mendapatkan pengetahuan. Tidak akan dibiarkan, akan diuji kita. Benar tidak kamu beriman kepada Allah? Benar tidak kamu meyakini alam semesta ini yang menciptakan, yang mengatur, yang memberi rezeki hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Benar tidak kamu meyakini bahwasanya malaikat itu tidak mengatur alam? Benar tidak keyakinan kamu bahwasanya semua amal yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan harus mencontoh Rasulullah SAW? Bukan hanya, saya mencintai Rasulullah, saya pengikutnya Rasulullah, saya pengikutnya sahabat, tapi amalannya tidak sesuai dengan amalan Rasulullah SAW. Akan diuji kita, diuji teman-teman kita, diuji tetangga kita, diuji kelompok kita, ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna. Apakah manusia menyangka dia akan dibiarkan begitu saja ketika mereka mengatakan amanah, saya beriman. Saya beriman, saya sudah berilmu, saya sudah ngaji rutin. Benar tidak imanmu itu? Allah mengatakan tidak akan dibiarkan. Kita mengatakan amanah, saya beriman. Wahum la yuftanun, dan mereka belum diuji. Pasti akan diuji. Karena Allah ingin tahu benar tidak iman kita. Ketika sudah disampaikan iman kepada Allah itu harus ibadah semuanya hanya kepada Allah. Tidak boleh kita meminta kepada selain Allah. Nah, ketika diajak misalnya, ayo kita minta ini kepada ini, dia wali Allah ini, dekat dengan Allah, kita harus minta dengannya. Misalnya, itu salah satu ujian. Begitu juga ustaz pun pernah diuji, ya. Ketika suatu saat orang tua anak itu lagi sakit, tapi tiba-tiba tidak ada di rumah. Sakit yang berjalan sebentar saja, tidak kuat. Kok tidak ada? Satu kampung nyari semua. Di mana ini? Geger ya, istilahnya. Dicari dari sore malam tidak ketemu. Akhirnya ada orang datang ke anak 2 kali malah. Coba kamu tanya itulah, tanya wong pinter katanya.
saya bilang bukan wong pinter, itu wong bodoh ya. Kata orang wong pinter, katanya tidak, karena dia tidak tahu agama. 2 kali terus datang lagi, kan sudah berusaha, mungkin dia tahu posisinya di mana. Insya Allah. Ujian ini, mungkin seseorang ketika sudah berusaha, dia frustasi atau apa, wah iyalah cobalah kamu ikut. Padahal tahu itu tidak boleh. Sudah berobat kemana-mana ditawari, ini ada obat mujarab apa? Obat rica-rica guguk. Nah itu ya, rica-rica guguk itu bisa mengobati. Demi Allah, anak pernah dengar sendiri itu. Bukan orang tidak berilmu, dia berilmu, pamong soalnya. Tapi maaf ini bukan pamong sini ya, nanti anak dituruh nuduh ini ya. Seorang berilmu, seorang pamong untuk obat katanya. Jadi kita akan diuji untuk mengetahui benar tidak iman kita, benar enggak kita mengatakan beriman. Al-iman bil yaumil akhir, iman terhadap hari akhir. Apa yang dinamakan hari akhir? Yaumul qiyamatul ladzi yub'atsun nasu fihi lil hisabi wal jaza. Yang dinamakan hari akhir adalah hari kiamat. Nah, hari akhir itu hari kiamat. Yang mana manusia itu akan dibangkitkan. Di hari kiamat tersebut, manusia akan dibangkitkan. Karena kiamat itu 2 kali ya. Kiamat menghancurkan dunia dan kiamat membangkitkan manusia. Itu namanya hari kiamat. Sering dengar kita kiamat. Udahlah kiamat, habis. Dibangkitkan untuk apa? Lil hisabi wal jaza, untuk dihisab dan dibalas. Para jamaah hadir di Masjid Al-Mahmudah ya, akan dihisab itu, akan dihitung, dimasukkan timbangan. Begitu juga orang yang sedang bermaksiat juga dihisab wal jaza, dan akan dibalas. Akan dibayar oleh Allah. Akan diberi ganjaran jika itu perbuatan baik, dan akan mendapatkan siksaan apabila perbuatan itu jelek. Ini hari kiamat. Jadi ada kehancuran dunia, kemudian kebangkitan manusia dari alam barzakh. Kenapa kok dinamakan hari akhir, tidak hari pertama, itu ya? Kok namanya hari akhir, tidak hari Senin, dari Jumat? Katanya hari kiamat itu nanti hari Jumat. Kok tidak namanya hari Jumat, kok namanya hari akhir? Syekh Al-Utsaimin menjelaskan, dinamakan hari akhir li'annahu la yauma ba'dahu, karena tidak ada hari setelahnya. Setelah hari kiamat, kita itu nggak bisa nunggu besok hari Senin, nunggu hari Selasa, hari Rabu, nggak bisa. Sudah nggak ada hari lagi setelahnya. Kalau sekarang hari Selasa masih nunggu besok hari Rabu, masih nunggu. Tapi kalau sudah terjadi hari kiamat, sudah nggak ada hari besok lagi. Sudah nggak ada siang malam soalnya. Sudah tidak ada siang malam. Karena tidak ada matahari berputar lagi. Mataharinya ganti nanti di padang mahsyar, tidak muter, tetap di ubun-ubun kita. Nanti kita jelaskan. Kalau di dunia mataharinya muter, ya. Tapi kalau di padang mahsyar mataharinya tetap di atas lagi.
yastaqiru ahlul jannah fi manazilihim wa ahlun nari fi manazilihim. Tidak ada hari setelahnya yang mana penduduk surga dan penduduk neraka menempati tempatnya masing-masing. Di akhirnya setelah perjalanannya dilalui perjalanan yang sangat panjang, mulai dari alam barzah di padang mahsyar, kemudian nanti dihisab, kemudian disuruh jalan, tidak tahu arah, di kegelapan, tidak ada pelang, tidak ada arah, ke Kajen, ke Pemalang, tidak ada. Gelap karena tidak ada matahari. Kemudian setelah Rasulullah SAW, bagi siapa yang diizinkan, karena ada yang ditolak. Kemudian melewati jembatan Sirat. Kemudian di ujung jembatan ada kontorah. Baru setelah dihisab antara ahlul jannah sesama penduduk surga boleh masuk surga. Itu perjalanan yang panjang sekali. Hari akhirat. Wal imanu bil yaumil akhir yatadamanu salasatu umurin. Iman terhadap hari akhir itu terkandung 3 hal minimal. Minimal kita meyakini 3 hal, 3 perkara. Walaupun iman terhadap hari akhir itu banyak sekali, sebagaimana tadi sudah kita sampaikan, ya. Minimal 3, karena 3 ini yang penting. Kalau 3 itu diyakini, yang lain ngikut. Yang pertama, al-awwalu al-imanu bil ba'tsi. Meyakini adanya kebangkitan. Meyakini adanya kebangkitan. Kalau orang sudah tidak yakin adanya kebangkitan, adanya kehidupan setelah kematian, pasti dia lemes sholat, lemes sedekah, lemes bantu orang. Isinya ya pinginnya main-main, hura-hura, foya-foya. Makanya hal yang pertama yang wajib diyakini adalah al-imanu bil ba'ts. Yaitu ihya'ul mauta hina yunfahu fis surin nafhati tsaniyah. Hidupnya orang yang telah meninggal dunia, ihya'ul maut, hidupnya orang yang meninggal ketika ditiup sangkakala yang kedua, ketika tiupan sangkakala kedua, fayaqumu nasu li rabbil alamin, manusia menghadap Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya semesta alam. Kita itu kalau dipanggil, tiba-tiba ada surat, kamu dipanggil Pak Lurah, itu aduh, ada apa ya dipanggil Pak Lurah? Dipanggil Pak Polisi, apalagi aduh, panggil Pak Polisi. Ini suruh menghadap Allah, pemimpinnya semuanya, Rabbnya alam. Kalau suruh menghadap presiden saja gemetar, menghadap bupati gemetar, harus siap-siap ini dan yang lainnya. Menghadap Rabbnya bupati, Rabbnya presiden. Sehingga kita harus bersiap-siap, ya. Dan ini semua manusia tidak terkecuali. Hufatan ghaira muntailina, ketika menghadap Allah dalam keadaan tidak punya sandal jepit,
Sandal jepit saja tidak punya. Makanya ketika kita di dunia tidak usah bangga-bangga dengan apa yang kita pakai. Yang penting manfaat sudah. Boleh kalian memakai sandal 2 juta harganya, tidak apa-apa kalau mampu. Asal manfaat. Akan tapi ingatlah nanti di padang mahsyar sandal jepit pun tidak punya. Supaya apa? Daripada saya sandalnya 2 juta, sudahlah 50.000 sudah bagus, yang lain untuk sedekah. Supaya nanti di padang mahsyar tidak kepanasan. Uratan ghaira mustatirina, tidak pakai baju. Tidak ada alas kaki, tidak pakai baju. Sehelai benang pun tidak pakai. Sehelai benang. Aduh Ustaz, kok kayak gini ya, vulgar. Itu ya. Sudah tidak pakai baju, tidak pakai kaos kaki, ya. Mataharinya deket lagi. Iya, kalau di dunia Ustaz, itu kan fitnah terbesar di dunia. Fitnah terbesar saya Ustaz, khususnya laki-laki, ya. Lihat orang nggak vulgar saja sudah, waduh, silau. Apalagi vulgar, nggak pakai baju, seperti kata Aisyah. Ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa yanzuru ba'duhum ba'da. Wahai Rasulullah, nanti laki-laki dan perempuan saling lirik-lirikan. Oh, tidak pakai baju. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Aisyah, wahai Aisyah, al-amru yawma idzin, urusan pada hari tersebut ketika itu asyaddu min ayyam ba'duhum ila ba'din. Tidak sanggup, tidak punya nafsu, tidak punya keinginan melihat fitnah paling besar di dunia ada di sampingnya. Ya. Seorang wanita misalnya sampingnya Jet Li, yang dulu ya, Jackie Chan misalnya, atau siapa ya, Yung Shah Rukh Khan misalnya ya. Yang laki-laki sampingnya siapa ini yang tahu? Siapa? Anda. Kalau yang laki-laki sampingnya artis, nggak pakai baju, nggak mau. Kenapa? Panas. Mataharinya di sini. Mungkin kita pernah dengar ya, kisah ketika ada gempa di Jogja. Ada seseorang di kamar mandi, cuma digoyang. Dia keluar nggak pakai baju, nggak terasa. Padahal cuma goyangan, belum merasakan sakitnya, panasnya. Makanya kata Aisyah, itu fitnah terbesar di dunia, tidak butuh. Karena memikirkan diri sendiri saja tidak sanggup. Ini keadaannya ketika dibangkitkan. Ghurlan ghaira muntatinina. Bagi laki-laki belum dikhitan. Kembali lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 104, "Kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin." Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama kali. Penciptaan pertama kali Nabi Adam hingga kita ada sekarang di dunia. Nu'iduhu, kami akan mengulanginya. Ketika kita meninggal dunia, dicabut masuk alam barzakh dari tanah, akan diulangi lagi, diciptakan. Sebagaimana Allah menciptakan kita dari air mani menjadi manusia segumpal daging, segumpal darah, jadi manusia sempurna, akan diulangi lagi nanti di akhirat. Tapi pengulangannya tidak sebagaimana di dunia.
Kalau di akhirat, tanah langsung. Wa'dan alaina, sebagai janji kami, janji Allah ini. Allah berjanji akan membangkitkan kita, akan mengulangi lagi sebagaimana sekarang kita ada di dunia. Ketika meninggal dunia akan diulangi lagi, diciptakan lagi, dihidupkan kembali lagi. Inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kami pasti akan melakukannya. Ini semakin kita meyakini hal-hal seperti ini, udah hidup di dunia yang tadinya gelisah, ngapain saya gelisah? Ngapain saya susah? Ngapain saya mikirin tetangga terus? Ngapain saya mikirin orang? Pikirin kita dulu untuk akhirat kita yang panjang hidupnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 15 sampai 16. Allah berjanji akan membangkitkan kita semuanya, tidak terkecuali, baik yang meninggalnya bayi, yang meninggalnya pemuda, yang meninggalnya sampai tua, yang meninggal dahulu, yang meninggal sekarang, yang meninggal besok, akan dibangkitkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun." Kemudian sesungguhnya kalian akan menjadi mayit. Sesungguhnya kalian akan menjadi mayit. Kita semua akan menjadi mayit, akan meninggal dunia. Lamayitun, akan meninggal dunia. Sehingga kita merenungi ayat-ayat seperti ini, apa yang perlu kita sombongkan? Kita memiliki harta yang banyak, tidak sombong. Kita memiliki harta yang kurang, juga tidak gelisah. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun, dan sesungguhnya kalian pada hari kiamat akan dibangkitkan. Ini janji Allah, kita akan menjadi mayit, kemudian akan Allah bangkitkan kembali. Akan tetapi ketika kita dibangkitkan nanti yang kedua, kita tidak bisa pergi ke sawah lagi. Yang tadinya jualan tidak bisa ke pasar lagi. Yang tadinya anak ngajar sudah tidak ke pondok lagi. Sudah tidak bisa ngajari kalian lagi di masjid. Sudah tidak bisa menasihati kalian, ayo ngaji, ayo sholat, ayo ke Masjid Al-Mahmudah. Tidak bisa lagi, sudah. Itu bedanya kehidupan sekarang dengan kehidupan kedua nanti di akhirat. Karena kehidupan kedua di akhirat adanya hanya al-hisab wal jaza. Dihisab, dihitung, dan dibalas. Sudah tidak ada usaha lagi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keadaan kita semua di padang mahsyar. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamah." Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat, hufatan, uratan, ghurlan. Sebagaimana tadi sudah kita jelaskan, dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan belum dikhitan. Semuanya dalam keadaan seperti itu. Dan semua para ulama, kaum muslim telah sepakat
telah meyakini adanya hari kebangkitan tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan kepada nabinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kepada kita, kepada umatnya, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 115, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa?" Apakah kalian mengira kami itu menciptakan kalian hanya sia-sia belaka? Diciptakan, suruh kerja, tidur, makan, jalan-jalan, sudah kayak gitu saja. Kayak ayam nanti ya. Kasih makan, tidur, sudah makan lagi, tidur lagi, makan lagi, jalan-jalan, senang-senang. Apakah kayak gitu kehidupan kita? Wa annakum ilaina la turja'un, dan sesungguhnya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Tidak akan kami tanya. Dan kewajiban janji Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan kita di kehidupan yang kedua. Kemudian perkara yang kedua yang wajib kita imani adalah al-imanu bil hisabi wal jaza. Kita meyakini di kehidupan kedua tersebut, kehidupan akhirat, akan adanya hisab wal jaza. Hisab itu dihitung, yuhasabul abdu ala amalihi. Seorang hamba itu akan dihitung amalannya. Sebagaimana kita meyakini ketika kita membahas tentang al-iman bil malaikah. Setiap dari kita itu diiringi oleh 2 malaikat mencatat kebaikan dan keburukan. Nah, catatan tersebut itu yang nantinya akan dihitung nanti di akhirat. Bahkan akan diperlihatkan kepada kita. Kita suruh baca ini loh perbuatan kamu. Dihisab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita fil yaumil hisab, di hari hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Karena dalam sebuah hadis itu disebutkan, siapa yang man husiba udhiba, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang dihisab disiksa. Siapa yang dihisab disiksa. Karena orang-orang mukmin itu akan dihisab sayuhasabu hisaban yasira, akan dihisab dengan hisab yang mudah, hanya diperlihatkan saja, ini loh kamu yang kamu lakukan ini, iya sudah. Cuma diperlihatkan saja. Berbeda dengan orang-orang yang banyak kejahatannya. Ditanya satu-satu, kamu hari kemarin, hari Sabtu tanggal sekian, kamu pergi ke Linggo Asri, ayo ngapain? Nah. Ke sini. Lah di situ sama siapa? Sama mahram atau bukan? Apa yang kamu lakukan? Kamu habis uang berapa? Jajannya apa? Uangnya dari mana? Kayak gitu terus dihisab. Makanya siapa yang dihisab tiba, bukan disiksa masuk neraka, ditanya itu bagian hisab. Ya, coba kalau orang di sidang, yang lihat paling beberapa orang itu sudah ndredeg, aduh malu, apalagi diliput. Ini yang melihat seluruh makhluk dari awal sampai akhir, para malaikat, bangsa jin, apa ndak lebih ndredeg? Makanya hisab itu bagian dari siksa, padahal belum disiksa. Makanya orang mukmin kita berharap akan dihisab dengan hisab yasirah, hisab yang mudah, dan akan ditutupi aibnya.
sebagaimana kita di dunia menutupi aib orang lain. Itu salah satu keutamaan. Bagi siapa saja yang menutupi aib saudaranya, akan Allah tutupi aibnya. Siapa dari kita yang tidak punya aib? Kalau Allah tampakkan aib ustadz, oh ustadz jangan dipanggil lagi lah, aibnya banyak. Tapi Allah tutupi. Makanya kita pun diperintahkan untuk menutupi aib saudara kita, jangan disebarkan. Suatu saat kita akan disebarkan aibnya. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatannya. Ini yang kedua yang harus kita imani, bahwasanya di akhirat kita akan dihisab, dihitung, dan dibalas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ghasyiyah, "Inna ilaina iyabahum." Sesungguhnya kepada kami mereka akan kembali. Kita akan kembali kepada Allah. Tsumma inna alaina hisabahum. Kemudian sesungguhnya kewajiban kami akan menghisab mereka. Jadi jangan khawatir, kita sudah payah-payah duduk di sini, mungkin sudah goyang-goyang panas ya, dan yang lain sebagainya, tidak sia-sia. Allah akan balas sebagaimana waktu sekarang ada orang bekerja, akan dibalas, dibayar oleh majikannya. Begitu juga kita. Beribadah kepada Allah itu tidak sia-sia, pasti akan Allah balas. Makanya selagi niatan kita adalah beribadah kepada Allah, tidak ada yang sia-sia. Karena balasan Allah itu lebih besar daripada apa yang kita lakukan. Minimal 10 kali lipat. Ya. Fal hasanatu bi asyri amsalha. Satu kebaikan 10 kali lipat. Tidak ada orang kerja dibayar 10 kali lipat. Hanya Allah. Bahkan ila sab'ati mi'atin, sampai 700 kali lipat. Bahkan berlipat-lipat lagi, tidak terbatas, sebagaimana pahala puasa. Wa ana ajzi bihi, hanya aku yang akan membalasnya. Tapi ketika kita melakukan kesalahan, kita akan dibalas dengan yang semisalnya. Wa man jaa'a bisayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Siapa yang membawa satu keburukan, dia dibalas sesuai dengan satu keburukan tersebut. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak akan dizalimi. Bagaimana keadaan orang mukmin? Bagaimana keadaan orang mukmin nanti di mahsyar? Dalam sebuah hadis, An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha yudnil mu'min." Allah akan mendekatkan orang beriman, fa yadha'u alaihi kanafahu. Allah akan memberikannya penutup, wa yasturhu, ditutupi, khusus orang mukmin. Tapi mukmin haqqan, mukmin yang benar mukmin. Sebagaimana tadi anak-anak katakan, ada orang sudah mengatakan beriman, pasti akan diuji. Benar enggak dia imannya? Benar enggak ibadahnya kepada Allah? Benar enggak sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Akan diuji. Maka ketika imannya itu benar, akan Allah tutupi nanti. Fayaqul, ata'rifu dzanbin kada? Apakah tahu kamu dosa ini? Akan diperlihatkan. Kamu tahu dosa ini? Iya, saya melakukan. Ata'rifu dzanba kada? Tahu dosa ini akan diperlihatkan semuanya.
Fayaqul na'am ayyu rabbi hatta idza qararrahu bidunubihi wa ra'a annahu qad halak. Orang mukmin tersebut menyangka dia akan binasa. Aduh, saya dosanya banyak, sudah saya masuk neraka inilah. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qad satartuha 'alaika fid dunya. Aku telah menutupi aibmu dahulu di dunia, wa anna aghfiruha lakal yauma, dan aku mengampuni dosa-dosamu hari ini. Fayuqta kitab hasanatihi, kemudian diberikan kitab kebaikannya. Ini keadaan orang mukmin. Berbeda dengan orang-orang kafir, orang-orang yang berdosa, sebaliknya. Ada nama? Belum. 4 menitnya. Yang ketiga berarti, biar pas ini ya. Yang ketiga yang harus kita yakini di dalam beriman kepada hari akhir, al-imanu bil jannati wan nari, meyakini adanya surga dan neraka. Wa annahumal ma'alul abadi lil khalqi, surga dan neraka adalah tempat akhir yang abadi bagi makhluk. Sama-sama abadi, sama-sama kekal. Dan hanya ada 2 tempat nanti di akhirat. Seseorang itu hanya ada 2 pilihan. Dia masuk surga atau neraka. Nggak ada tengah-tengah, itu nggak ada. Fal jannah, dan surga darun naim, tempat yang penuh dengan kenikmatan. Ada bidadari-bidadari, ya. Pohon-pohon yang berbuah dan yang sebagainya. Allati a'adahallahu ta'ala lil mu'minin al muttaqin. Yang perlu kita ingat, untuk siapa surga itu yang penuh dengan kenikmatan? Allah telah menyediakan, berarti sekarang sudah ada. Karena di sini dikatakan Allah telah menyediakan surga, sudah disiapkan. Untuk siapa? Orang-orang mukmin yang bertakwa. Dia beriman, kemudian dibuktikan imannya tersebut dengan ketakwaan kepada Allah. Saya yakin adanya hari kiamat, adanya hari akhirat, makanya saya sholat, buktinya. Makanya saya sedekah, makanya saya bantu orang, makanya saya maafkan orang yang bersalah, dan yang sebagainya. Alladzina amanu bima aujaballahu alaihimul iman bihi, yang Allah telah mewajibkan, yang wajib dia imani. Nah, pembahasan kita. Kalau kita pembahasan tentang iman sampai nanti iman kepada takdir, semuanya kita imani, berarti kita telah menjadi orang mukmin. Benar atau tidak, terserah panjenengan. Karena mau diimani atau tidak, itu hak kalian. Allah tidak memaksa, apalagi ustaz memaksa, tidak bisa. Akan tetapi Allah menjanjikan surga. Wa qamu bi ta'atillahi bi rasulih, yang dia menegakkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, mukhlisina lillahi muttabi'ina li rasulih, ikhlas kepada Allah dan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia mendapatkan nikmat, yang nikmat tersebut kata Rasulullah SAW, mala ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata, wala udunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi basar, tidak pernah terbetik dalam jiwa manusia. Walaupun kita tahu di surga itu ada anggur, lain dengan anggur di pasaran. Namanya sama, rasanya berbeda. Anggur di surga itu tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah dirasakan oleh manusia. Sehingga ketika mencicip, belum pernah saya mendengar anggur seperti ini, melihat yang seperti ini, merasakan yang seperti ini. Terbetik pun tidak pernah. Kayaknya anggur di surga itu kayak gini, pasti salah.
Kita membayangkan kayak apapun pasti salah. Karena kalau membayangkan kita yang paling sempurna benar, nanti enggak, wah itu ya. Pasti salah. Kita membayangkan yang terbaik pun pasti salah. Pasti lebih baik berlipat-lipat. Kita membayangkan bidadarinya kayak apa ya? Katanya tembus pandang. Aduh, ngeri pandang ini. Tapi pasti salah. Karena enggak pernah terbesit dalam ingatan kita. Dan surga itu untuk siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika liman khasya rabbah." Hanya untuk orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adzan. Adzan dulu. Adzan. Imani di dalam iman kepada hari akhir, yang pertama adalah meyakini adanya kebangkitan, yang kedua meyakini adanya perhitungan dan pembalasan amal, kemudian yang ketiga adalah meyakini adanya surga dan neraka. Tentang surga tadi sedikit sudah kita sampaikan ya. Juga Allah jelaskan di dalam surat Al-Bayyinah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati." Sungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, ulaika hum khairul bariyah. Mereka adalah sebaik-baik makhluk. Jazaohum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Balasan mereka di sisi Allah adalah jannat, kebun-kebun. Jannatu adn, kebun-kebun, tajri min tahtil anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya, kekal. Allah ridha terhadap mereka dan mereka ridha terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dzalika liman khasya rabbah. Hal tersebut diperuntukkan untuk orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun neraka, fahiya darul adab. Neraka itu adalah kampung, tempat yang penuh dengan siksaan. Tidak ada sedikit pun nikmat, itu tidak ada sedikit pun. Ya. Satu tetes air yang bersih saja tidak ada. Semuanya panas, dingin ya dingin sekali, panas sekali. Yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan, "Wattaqun nar." Takutlah kalian kepada api neraka, allati uiddat lil kafirin, yang telah aku sediakan untuk orang-orang yang kafir. Baik dia kafir, tidak mau masuk Islam setelah datangnya utusan Nabi terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dia kafir telah melakukan kekufuran. Nanti pembahasannya setelah ini insyaallah ya. Entah dia melakukan syirik besar, atau yang kedua kufur besar, atau yang ketiga nifak besar. Nanti kita jelaskan tiga-tiganya ini perinciannya insyaallah, jika Allah memudahkan kita. Jadi ada dua, dia kafir karena tidak mau masuk Islam, atau kafir dia muslim melakukan kekufuran akbar, nifak akbar atau syirik akbar, dan dia belum bertobat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tadna liz-zalimina naran." Kami telah menyiapkan bagi orang-orang yang zalim naron, api, ahata bihim suradikuha, yang gejolaknya ya, mulut-mulutnya, gejolak itu panasnya menyelimuti mereka. Wa yastaghithu yughathu bima'in kal muhli yashwil wujuh. Mereka kepanas akan minta air. Disebutkan minta kepada penjaga neraka, berilah saya air. Dalam riwayat yang lain meminta kepada penghuni surga, memanggil-manggil, berilah saya air. Dikasih air, tapi air apa? Bima'in kal muhli, cairan besi. Air tersebut
kalmuhli, seperti cairan besi yang akan membakar wajah. Bi'sa syarabi wa sa'at murtafaqah, itulah sejelek-jelek minuman. Minuman yang paling jelek itu adalah minuman penduduk neraka yang akan membakar wajahnya. Bukan menjadikan hausnya hilang, tapi justru akan membakarnya. Kemudian yang terakhir, iman terhadap hari akhir itu ada faedahnya. Di antara faedah kita beriman kepada hari akhir adalah dorongannya. Kita jadi semangat untuk mendapatkan balasan nanti di akhirat. Juga kebalikannya, kita takut ya menjauhi maksiat karena takut adanya siksaan. Kemudian yang ketiga, tasliyatul mukmin, hiburan. Sebagaimana kita di dunia pasti ada cobaan, kadang uang hilang, dipecat, ya, di PHK atau yang lainnya. Hiburan bagi kita, tidak apa-apalah, hidup miskin sebentar. Oh, tidak ada orang kelaparan sekarang ya. Alhamdulillah. Pernah tidak kalian sehari tidak makan? Sekali. Sehari semalam puasa. Puasa pun malamnya tadinya tidak makan 2 kali, malamnya 3 kali. Wah, ya. Sama saja. Ini hiburan, tidak apa-apalah. Yang penting halal daripada saya makan riba atau mencuri ya, atau bekerja yang haram, tidak apa-apa. Yang penting halal, pas, nanti di akhirat bahagia. Ya. Kemudian tanya jawab ya. Assalamualaikum Ustaz, suami saya pas waktu sholat wajib ketiduran berkali-kali. Berkali-kali. Dibangunin secara lembut pun agak marah-marah. Sampai di akhir waktu pas masih tidak mau bangun. Di akhir waktu pun masih tidak mau bangun. Saya berdosa tidak? Kalau sudah berusaha membangunkan, tetap tidak bangun. Ya. Balasan al-jaza ya, hisab al-jaza itu sendiri-sendiri, masing-masing. Ya. Masing-masing akan dihisab dengan masing-masing. Suami, istri, anak, orang tua dihisab masing-masing sesuai dengan perbuatannya. Ya, tidak memikul ya, anak tidak memikul orang tua tidak memikul anak. Tidak memikul dosanya, dihisab masing-masing. Hanya saja nanti sesama orang mukmin ada yang namanya syafaat. Seorang tua bisa memberikan syafaat kepada anaknya, anaknya kepada orang tua ataupun kepada mukmin yang lain. Ya, tapi ini sudah berusaha ya, insya Allah tidak berdosa. Bukan hanya berusaha, berdoa ya, didoakan dan sabar ya, sabar. Ustadz, suami saya nyuruh KB menunda punya anak, tapi diajak rembugan punya anak kapan, nanti terus. Jangan saya ingin menghidupkan perintah. Kalau saya sembunyi-sembunyi tidak KB, boleh nggak? Nah, syukron. Ya, disampaikan hadis-hadis tentang keutamaan punya anak banyak. Masa kita kalah dengan orang tua dulu, banyak anak, banyak rezeki gitu ya. Banyak anak, banyak. Yang penting ya sesuai dengan yang pertama, ajak kajian. Karena orang itu sesuai dengan ilmunya. Semakin ilmunya meningkat sudah, itu tidak usah dikasih nasihat, nanti Ustadz yang nasihati di sini. Dengan sendirinya meningkatnya iman. Ya. Karena biasanya orang tidak punya anak itu takut nanti satu saja sekolahnya ini, 2 ini, 3 ini. Ya. Nanti seperti itu terus ya. Itu bisa kan kayak kita dulu mau menikah, belum punya rumah,
belum punya ini, kerjaan masih ini, rumah masih ngontrak, ya, dan yang lain sebagainya. Karena ada yang laki-laki seperti itu, nanti dulu kalau sudah punya rumah, nanti dulu kalau sudah mapan, ya tidak nikah-nikah. Itu di antara godaan ya, di antara godaan. Kalau saya sembunyi-sembunyi tidak KB ya. Ya dirembuk lah. Dirembuk ya. Dirembuk. Tapi kalau dia sudah yakin istilahnya, insya Allah tidak apa-apa. Tidak usah ngomong, tidak apa-apa. Ya, tidak usah ngomong, tidak mengapa. Ya, nanti istilahnya ia memberikan semangat ya, semangat bersuami. Istilahnya saya sehari makan sekali saja sanggup insya Allah. Saya akan menerima. Kadang suami mengatakan seperti itu karena khawatir. Benar, tidak ada yang lainnya. Saya gajinya sekian, nanti makannya gimana? Kalau disemangati, udah. Karena bagi seorang suami itu yang penting istri kuat, udah tidak ada yang dipikirkan sebenarnya. Karena suami kuat itu dari istri yang kuat ini. Jangan sampai dia tidak mau punya anak itu mungkin istrinya yang ini, Mas belum punya kulkas, motornya masih buntut, ya pusing itu ya. Jadi disemangati istilahnya, saya makan seperti saja siap istilahnya. Nanti insya Allah saya berusaha dan yang lain sebagainya. Menyemangati seperti itu. Karena yang dipikiran suami itu kerja. Pasti itu. Ya. Kerja. Gitu. Ya fitrah manusia seperti itu. Tinggal disemangati. Ya. Semangati. Kemudian tadi mana? Ustadz, apa yang menjadi dasar yang ini tulisannya sama semua, satu orang apa ini? Tulisannya bagus-bagus semua. Apa yang menjadi dasar yang membedakan antara 72 golongan dan satu golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Apakah tentang akidah atau amalan sunnah? Syukran Ustaz. 7 golongan. Satu golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah tentang akidah atau amalan sunnah? Akidah. Tentang akidahnya yang membedakan. Yang membedakan tentang akidahnya. Kemarin itu ada Ustadz Ana itu daftar kerja di Al-Irsyad. Salah satu wawancaranya, Allah ada di mana? Jawabannya berbeda-beda. Allah di atas. Allah di mana-mana. Allah dia punya tempat macam-macam. Ya. Allah tidak ada misalnya. Ini di antaranya. Nah. Makanya kita sama-sama cari satu golongan itu yang mana? Ngaji. Gitu ya. Satu golongan itu yang menuntut ilmu, siapapun. Yang menuntut ilmu. Semakin kita menuntut ilmu, semakin tahu, semakin jelas golongan yang mana. Semakin jelas. Orang samar yang mana? Karena tidak menuntut ilmu. Tapi semakin kita menuntut ilmu, sudah jelas. Mau di sini, mau di Indonesia, mau di Arab Saudi, mau di Korea, di mana. Orang itu sudah paham sebenarnya. Bisa membedakan, sudah bisa membedakan. Semua orang bisa membedakan. Mau dia namanya apapun, orang itu sudah bisa membedakan. Mau namanya diganti-ganti apa saja, kebenaran itu tetap ada dimanapun. Sehingga namanya Allah mengutus ya, mengutus Rasul, mengutus para ustadz kemana-mana, itu sebagai hujah bagi semua orang. Apalagi sekarang ada internet. Sudah terbuka lebar lah. Semua orang itu tahu kalau dia ikhlas, ingin menuntut ilmu, mencari kebenaran, dialah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun kesalahannya ya, semua orang punya kesalahan. Sesuai dengan kesalahannya. Selagi dia ingin mengikuti Rasulullah SAW, Al-Quran dan Sunnah, dialah golongan tersebut. Karena orang yang salah gara-gara dia tidak tahu, apapun kesalahannya Allah mengampuni. Sampai misalnya dia berbuat kesyirikan, kalau dia tidak tahu Allah mengampuni, memang dia tidak tahu. Tapi apa? Cari ilmu terus. Cari ilmu terus. Seperti itu. Ya. Bagaimana jika anak kecil nanya, Allah di mana? Di atas. Ya. Allah bagaimana rupanya? Tidak ada penjelasan.
Sebagaimana penjelasan kita tentang al-iman bi asma wa sifat, ya. Kita mengimani yang ada dalilnya. Tentang nama-nama dan sifat Allah. Allah punya wajah, Allah punya ini. Itu cuma itu, tapi kaifiyahnya, bagaimananya tidak boleh. Bertanya bagaimananya pun tidak boleh. Bertanya bagaimana Allah tidak boleh. Cukup kita mengimani tentang nama dan sifat yang telah Allah jelaskan. Ya, mungkin ini pas iman asma wa sifat tidak hadir, ya. Bagaimana hukumnya ngecas HP di masjid dan bagaimana hukumnya mandi di masjidnya? Mandi di masjid, ngecas HP. Masjid itu untuk umat, untuk apa saja boleh, asal bukan untuk maksiat. Untuk kepentingan umat boleh, rapat boleh, asal untuk kepentingan umat itu boleh di masjid, boleh mandi di masjid. Tapi di masjid lah biar di rumah gratis, ya, di rumah tidak bayar, ya jangan. Itu innamal amalu bin niat, sesuai dengan niatnya. Ke masjid kalau di rumah tidak ada, tidak punya, masjid itu untuk umum, boleh digunakan apa ya boleh, karena uangnya juga uang umum, uang kaum muslimin, juga harus kembali kepada yang butuh. Jadi butuh ngecas di masjid boleh. Kalau misalnya ada orang kelaparan, minta uang kas masjid boleh. Justru takmirnya harus tahu, dia tidak punya beras, kasih pakai uang kas masjid boleh, karena itu umum, untuk umum. Jangan uang yang masuk kas masjid untuk bangun masjid terus, bukan. Bisa saja untuk kemakmuran umat, macam-macam. Semua itu masjid itu poros sebenarnya. Poros semuanya itu di masjid. Ngumpulkan zakat apa di masjid. Ada orang sakit kasih dari uang masjid boleh. Jangan uang masjid untuk bangun terus jamaahnya di sini terus, nah, itu ya. Jamaahnya kemajuan, maju terus, ya. Masya Allah ini. Jadi boleh, ya, boleh ngecas di masjid asal itu kebutuhan, ya. Ya, terutama jika mandi ya jangan boros. Berwudu saja yang ibadah tidak boleh boros, ya. Nah, nanti di fikih, ya, tentang berwudu sehemat mungkin, ya, sehemat mungkin. Ilmu makrifat dan ilmu tauhid itu apa? Aduh, enggak tahu anak ini, ya. Ilmu tauhid ya yang kita bahas, tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu makrifat. Makrifat mengetahui, ya, makrifat mengetahui Allah. Apa namanya? Mungkin yang dimaksud adalah makrifat, hakikat, apa itu satunya? Thariqat ini mungkin, ya. Berkaitan dengan ilmu thariqat mungkin ini, ya. Ilmu thariqat. Ilmu dalam Islam itu Al-Qur'an was sunnah, sudah tidak ada yang lain. Ilmu yang dimaksud ilmu dalam Islam yang sesuai dengan Al-Qur'an was sunnah itu ilmu. Ya. Yang lainnya ilmu dunia. Mau namanya makrifat, mau namanya tauhid, itu nama, ya. Sekedar nama. Para ulama itu memudahkan kita. Ada fikih, ada muamalah, ada tauhid, ada fikih wudu. Itu memudahkan. Yang ujung-ujungnya satu, Al-Quran wa sunnah, sudah. Tidak ada yang lain. Jadi hanya para ulama itu memudahkan. Kayak imam madhab, ada imam Syafi'i, imam Abu Hanifah, itu untuk memudahkan, dikumpulkan. Ini loh madhab imam Syafi'i ini, untuk memudahkan. Semuanya sesuai dengan dalilnya. Nah, sesuai dengan dalilnya. Kalaupun kita mau mengamalkan satu madhab pun tidak mampu. Tidak mampu. Mengamalkan satu madhab tidak mampu. Kita hanya secuilnya saja, ya, secuilnya saja. Dan anehnya yang di Indonesia itu apa? Fikihnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari. Padahal Imam Syafi'i, Imam Asy'ari mulia mana? Ilmunya lebih mana? Imam Syafi'i. Ilmunya lebih Imam Syafi'i, ilmu hadis dia punya. Kitabnya banyak. Ulama besar, ulama. Nah, tapi mengapa ketika di akidahnya tidak mengambil ke mereka?
Wallahu alam, enggak tahu yang namanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lain? Nah, silakan. Jadi kita kan orang dibagikan memperkenalkan agama. Iya. Misalkan kita sendiri itu ingin memondokkan anaknya, tapi memang kodar tidak mampu, itu apakah juga? Iya. Kewajiban orang tua itu mendidik anak, bukan memondokkan anak, gitu ya. Wajibnya mendidik anak, makanya anak sering ngomong terus ke santri, kamu itu mau pindah, mau keluar bebas, tapi jangan tinggalkan majelis ilmu. Tapi kenyataannya, ndak ada pemuda duduk di sini, ada yang masih muda. Padahal anak katakan sama santri, anak itu ngisi di rumah, di Pondosari, di sini ndak ada pemuda satupun, ada 1-2. Jadi godoannya lebih besar. Tugasnya orang tua itu mendidik, gitu ya, bukan memondokkan. Makanya santri maupun misalnya yang keluar kemana, pindah kemana, tidak apa-apa. Yang penting jangan tinggalkan ngaji, karena wajibnya ngajinya, bukan mondoknya. Betapa banyak orang mondok puluhan tahun tidak dapat ilmu. Jangan dikira yang mondok pasti punya ilmu. Tidak semuanya. Tidak semuanya. Tidak semuanya. Ada orang yang kita pun tahu, orang hadir di kajian puluhan tahun, kok kayak gitu terus, tidak ada peningkatan. Ini jamaah baru berapa minggu, berapa bulan, Masya Allah. Tidak ada nasi kotak, ini meningkat, ini masjidnya, Masya Allah. Baru belum ini. Ini menunjukkan ilmunya. Yang diajarkan ilmu itu meningkat, Masya Allah. Ada lagi? Waalaikumsalam. Ini proses bagaimana mensinkronkan ilmu dengan akidah. Itu pada mensinkronkan ilmu dengan akidah. Apa maksudnya? Ilmu dunia maksudnya atau apa ini? Ilmu kan akidah ilmu. Ilmu ada ilmu akidah. Maksudnya ilmu dengan akidah. Oh alam enggak paham. Ilmu maksudnya ilmu apa ini maksudnya? Ilmu agama dengan akidah. Biar bertemu. Maksudnya biar akidah itu diterima atau gimana? Insyaallah. Fitrah yang salim ya, fitrah manusia, semua manusia, fitrah manusia yang selamat, fitrah manusia yang belum kecampuran syubhat, pasti menerima tauhid. Sudah pasti. Jadi kalau ada seseorang yang dia tidak tahu sama sekali, misalnya dari mana kajian ke sini, dia tidak tahu ilmu ya tentang agama Islam, tapi fitrahnya itu selamat, belum kemasukan syubhat, pasti menerima. Kenapa orang menolak? Karena sudah kemasukan syubhat. Kemasukan syubhat, itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak mau menerima kebenaran. Sama seperti ustadz, anak itu dulu ya sama seperti mereka, melakukan kebid'ahan, melakukan ya naudzubillah kesyirikan, masih percaya ini. Tapi kenapa saya begitu mendengar, mendapatkan kebenaran, menerima? Karena saya mencari kebenaran. Karena yang saya cari kebenaran. Saya dulu di Korea itu jadi yang terdepan mengadakan kebid'ahan. Allah mengadakan kebid'ahan. Oh ini seperti ini tuh. Anak pelopor dulu, setelah banyak, aduh ini tidak benar kayak gini, anak malah pergi itu. Kenapa? Karena dalam hatinya ingin cari kebenaran. Siapapun kalau ingin cari kebenaran, ada tauhid, karena tauhid itu dasarnya Al-Quran dan Sunnah, ya pasti menerima. Pasti akan menerima. Dan akal yang salim, akal yang selamat pasti menerima tauhid. Pasti, sudah pasti.
Karena tauhid itu ajarannya dari dulu. Sedangkan yang kesyirikan, kebid'ahan itu sebenarnya hal yang baru. Hal yang baru. Wallahu a'lam. Kalau diterangkan tentang kata Subhat. Ya. Subhat itu hal-hal yang samar. Kayak Rasulullah SAW bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal, yang haram sudah jelas. Wa bainahuma umurun mustabihatun. Di antara yang halal dan yang haram itu ada yang subhat. Subhat itu samar. Bagi sebagian orang hal itu samar, tapi bagi orang lain mungkin sudah jelas. Saya yakin itu haram. Semua jamaah yang hadir pasti yakin bahwasanya sholat itu wajib. Tapi ada orang yang meyakini sholat itu tidak wajib, samar baginya. Nah itu syubhat. Hal yang syubhat. Dan syubhat itu bisa dalam hal akidah, dalam hal fikih, macam-macam. Syubhat, itu namanya syubhat. Syubhat itu caranya berdebat dalil dengan dalil. Didebat dengan dalil, ya akal yang salim. Gitu. Kalau dia tidak menerima ya sudah, karena tugas kita bukan memaksa. Ingat jamaah, yang namanya perbedaan dimanapun, dan tugas kita itu hanya menyampaikan, bukan memaksa. Karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.